Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan dengan diberinya banyak kenikmatan kepada kita termasuk orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di dalam mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini, Allah tolong kepada kita untuk menjadi insan yang dapat menuju ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memohon ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah diperbuat selama dalam perjalanan hidup yang telah kita lalui sampai saat ini. Marilah kita menatap ke depan untuk menjadi insan yang lebih baik lagi, untuk menjadi insan yang lebih baik lagi, yang mana kita dapat mengisinya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk bekal kehidupan di akhirat kelak. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, tidak terasa hidup yang Allah berikan kepada kita di alam dunia ini. Apa saja yang telah kita perbuat untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak. Marilah kita sama-sama untuk mengevaluasi perjalanan hidup yang telah kita lalui sampai saat ini. Mudah-mudahan kita dan saudara-saudara kita dapat merawat keseimbangan antara jasmani dan rohani. Di dalam anggota tubuh kita terdapat jasmani dan rohani. Jasmani kita perlu dirawat dengan sebaik-baiknya. Yang mana jasmani kita di dalam mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan makanan dan minuman serta pakaian untuk kehidupan sehari-hari di alam dunia ini. Tetapi kebutuhan-kebutuhan selama hidup di alam dunia ini harus ada keseimbangan untuk memberikan makanan ruhani kita. Yang mana ruhani kita membutuhkan untuk agar ruhani kita itu terpelihara dengan baik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita tetapi mengabaikan untuk kebutuhan ruhani kita, yang mana ruhani kita itu perlu pencerahan. Jangan sampai ruhani kita itu tidak diisi dengan ilmu yang akan menyelamatkan untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Jangan sampai ruhani kita itu terabaikan, tidak pernah diisi oleh siraman-siraman ruhani yang dapat memberikan pencerahan bagaimana caranya kita bisa selamat di dunia
dan bisa selamat tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikirkanlah oleh kita, kalaulah kita setiap hari dari bangun pagi sampai kita tidur kembali di malam hari, kita disibukkan untuk memikirkan bagaimana merawat jasmani kita. Tetapi kita lupa bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah dalam hidup di alam dunia ini untuk beribadah mengabdi kepada Allah. Kewajiban utama yang harus diprioritaskan dalam kehidupan di alam dunia ini yaitu melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu. Jangan sampai sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita diabaikan, disibukkan untuk memikirkan kebutuhan jasmani, memberikan makanan, minuman, mengusahakan bagaimana agar tempat tinggal kita itu dapat ditinggali dengan nyaman, diisi dengan perabot rumah tangga yang serba mewah, dengan mengabaikan bagaimana cara mendapatkannya. Apakah rezeki yang diperolehnya itu diperoleh dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, tidak mengambil rezeki dari rezeki yang haram. Maka kalau ini diperhatikan oleh kita, maka keseimbangan antara jasmani dan rohani terpenuhi, maka insya Allah kehidupan di alam dunia ini akan tenang, tentram, dan akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya memikirkan untuk kehidupan di dunia saja, kita mengabaikan untuk mempersiapkan bagaimana kita tatkala kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal perbuatan selama hidup di alam dunia ini. Apa saja yang harus dilakukan, ilmu yang Allah berikan kepada kita tidak dimanfaatkan untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat, tetapi ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita hanyalah menuntut ilmu untuk kebutuhan hidup di dunia, sedangkan ilmu yang dibutuhkan untuk mencapai derajat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat, diabaikan. Maka tatkala kita kembali menghadap kepada Allah, dibaringkan di alam kubur nanti, ditanya oleh malaikat yang diutus oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, mendakwa kepada kita tatkala kita dibaringkan di alam kubur nanti. Kita tidak mempunyai bekal apa-apa, dikarenakan selama hidupnya di alam dunia ini kita disibukkan hanya untuk memikirkan kebutuhan hidup di dunia yang hanya sesaat, yang hanya sebentar, menumpuk-numpuk harta kekayaan yang melimpah, sehingga harta kekayaan yang diberikan oleh Allah lupa untuk dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Di dalam Al-Quran surat At-Takasur ayat 1-8 Allah mengingatkan kepada manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal zahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.
Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia ini. Dari Al-Quran surat At-Takasur ayat 1 sampai dengan 8 ini mengingatkan dengan tegas kepada umat manusia, jangan sampai hidup di alam dunia ini hanya sekedar untuk bermegah-megahan, menikmati harta kekayaan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin mempunyai harta kekayaan yang melimpah, tidak ingat bahwa harta kekayaan yang Allah berikan itu akan diminta pertanggungjawabannya tatkala kita sudah dibaringkan di alam kubur nanti. Dikemanakan saja harta yang telah diperoleh selama hidup di alam dunia ini. Kalaulah kita hanya melampiaskan hawa nafsu dari harta kekayaan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita itu, tidak ingat, lupa untuk menyisihkan bagaimana kehidupan fakir miskin, bagaimana kehidupan anak-anak yatim yang perlu santunan dari orang-orang yang bergelimang harta kekayaannya. Tidak memikirkan bagaimana orang-orang yang teraniaya, yang perlu bantuan, uluran tangan dari saudara-saudara kita yang bergelimang dengan harta kekayaannya. Maka nanti tatkala dibaringkan di alam kubur akan menjerit kepada Allah, memohon kepada Allah, minta dikembalikan lagi ke alam dunia ini, yang mustahil Allah bisa mengembalikan lagi ke alam dunia ini tatkala sudah dibaringkan di alam kubur. Hanya azab yang akan diterima tatkala nanti di alam kubur. Walaupun kita selama hidup di alam dunia ini bergelimang dengan harta kekayaan yang berlimpah sehingga terpenuhi segala macam kebutuhan selama hidupnya di alam dunia ini. Rumah mewah, mobil mewah, tanah di mana-mana, anak-anak semuanya sudah dijamin oleh harta kekayaannya. Tetapi satu saat dikarenakan lupa, tidak bisa mengeluarkan dari perolehan harta kekayaannya sesuai dengan kehendak Allah, maka azab Allah akan menimpa kepada saudara-saudara kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azab yang sangat pedih. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Jika seandainya umat manusia tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang mempunyai harta kekayaan yang melimpah, tetapi tidak mensyukuri atas pertolongan yang Allah berikan dari harta kekayaan yang diberikannya, hanya melampiaskan hawa nafsunya, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih tatkala nanti kita sudah dibaringkan di alam kubur nanti.
Mudah-mudahan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, kita dapat menyeimbangkan antara makanan jasmani dan rohani kita itu harus ada keseimbangan. Jangan sampai berat sebelah, hanya kepentingan jasmani yang diutamakan, sedangkan kepentingan rohani diabaikan. Marilah kita sama-sama untuk mengevaluasi ibadah-ibadah yang selama ini kita laksanakan dan perintahkan, yang diperintahkan oleh Allah selama hidup di alam dunia ini. Coba periksa sholat kita, apakah sholat kita itu sudah benar sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dari mulai kita mengambil air wudhu, terus kita melaksanakan ibadah sholat wajib yang 5 waktu. Setelah kita melaksanakan sholat yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, apakah di dalamnya kita sudah diisi dengan berzikir, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan baik, mengamalkan isi dari kandungan kitab suci Al-Quran dengan sebaik-baiknya, mengamalkan dari isi kandungan kitab suci Al-Quran dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita dalam kehidupan sehari-hari itu, Al-Quran yang diturunkan sebanyak 30 juz itu, sudahkah kita membiasakan membacanya setiap hari? Apakah itu 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 1 juz, bahkan lebih dari 1 juz setiap hari? Kalau kita membiasakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita, insya Allah akan menjadikan tabungan untuk kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita periksa harta kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apakah kita setiap hari, setiap saat, tatkala Allah berikan kemudahan-kemudahan di dalam perolehan rezeki, sudahkah kita membiasakan untuk bersedekah? Karena dengan membiasakan kita bersedekah, maka akan mengantarkan untuk kehidupan kita di dunia mencapai kebahagiaan, keberkahan di dunia, dan keselamatan di akhirat tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan, apakah di dalam kehidupan sehari-hari kita itu menuntut ilmu yang diberikan oleh para alim ulama, oleh para guru-guru kita itu, sudahkah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan sudahkah kita mampu untuk dapat memberikan pencerahan kepada keluarga kita yang menjadi tanggung jawab kita, kepada saudara-saudara kita yang lainnya, yang mungkin pada saat sekarang ini ada di antara keluarga kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan berupa rezeki, yang membutuhkan pertolongan berupa ilmu. Sudahkah kita bisa membantu, menolong, memeringankan saudara-saudara kita, serta sahabat-sahabat dan teman-teman kita? Kalaulah ini dilakukan oleh kita sebagai umat muslim yang mengaku beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia, dan insya Allah akan menyelamatkan kehidupan di akhirat kelak tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama untuk setiap saat berzikir, mengingat kebesaran Allah, kekuasaan Allah dalam kehidupan di alam dunia ini. Mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita mengingkari atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi insan yang terus istiqomah melaksanakan perintah ibadah selama hidup di alam dunia ini. Itu saja mungkin yang dapat
saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi diri saya sendiri, keluarga, dan siapa saja yang mungkin menyimak rekaman ini. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengisi perjalanan hidup kita ke depan menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan tumbuhkanlah dalam kehidupan sehari-hari kita dapat saling tolong-menolong di antara sesama kita, meringankan beban antara satu dengan yang lainnya. Terutama mungkin ada saudara-saudara kita yang kesusahan, ada saudara-saudara kita yang sakit, yang mendapatkan ujian dan apa saja yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan kita bisa membantunya, maka bantulah dan tolonglah, ringankanlah saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah serta penderitaan yang diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita, agar kita di dalam mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini kita diberikan petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridhonya, sehingga pada akhirnya diwafatkan dalam keadaan husnul khawatimah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita di dalam mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini dapat mengisinya dengan berbagai macam amal soleh, amal kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad. Wassalim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min sahabati Rasulillah ya azmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المحيي العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق فتح العليم القادر البصير الحفيظ الرافع المعز المذل الشامل البشير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسير الذليل الكريم الرقيب المزي الواسع الحكيم الودود المزيد البعيد الشهيد الحق الوقيم القوي المتين الولي العامل المخشع المبدي العيد المحيي المميت الحي القيوم الوزيد المزيد الوحيد الأحد الشمال القدير المقتدر المقدم المؤخر أول وآخر الظاهر الباطن الولي المتعال التواب المنتقم العفو ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الزامي الغني المغني المني الضار النافع البديع البقي الوريث الرشيد الشعبور رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربي بلي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في شكرة الموت والنجاة والعفو والحساب. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami memohon kehadapan-Mu yang Maha Kuasa, ya Allah, pertolongannya, perlindungannya, keselamatan hidup di sisa kehidupan kami di alam dunia ini, ya Allah. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridha-Mu di dalam mengisi perjalanan hidup kami sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan, ya Allah, teman-teman, sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan para pemimpin, ya Allah, yang memimpin di negeri ini, ya Allah.
Tuntunlah ya Allah para pemimpin kami yang memimpin di negeri ini ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar ya Allah. Sehingga dapat memperhatikan kepada rakyat yang dipimpinnya ya Allah. Sehingga kami mempunyai pemimpin yang amanah, yang jujur, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia ya Allah di dalam kepemimpinannya itu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah negeri kami ini ya Allah, negeri yang subur makmur ya Allah, terhindar dari berbagai macam malapetaka, bencana, hal-hal yang tidak dikehendaki oleh kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami memohon ya Allah, jika seandainya ada para pemimpin-pemimpin yang memimpin di negeri ini, yang pada saat sekarang ini ya Allah tidak mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Berilah ya Allah taufik dan hidayahnya agar menjadi insan yang betul-betul ya Allah di dalam menjabat kepemimpinannya itu ya Allah sebagai amanah titipan ya Allah yang satu saat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-26 di mana ya Allah bahwa Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah akan mencabutnya kembali kekuasaan dari siapa yang dikehendakinya. Dan Allah akan memuliakan kepada siapapun yang Allah kehendakinya. Dan Allah akan menghinakan kepada siapapun yang Allah kehendakinya. Mudah-mudahan ya Allah kepada saudara-saudara kami yang mendapatkan amanah ya Allah dengan kekuasaannya itu, jangan sampai kekuasaannya itu disalahgunakan hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi, mementingkan kepada keluarga, mementingkan kepada kelompok dan golongannya, mengabaikan ya Allah untuk kepentingan orang banyak ya Allah yang harus diperhatikan, khususnya kepada fakir miskin, kepada kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang teraniaya di muka bumi ini ya Allah. Kami memohon ya Allah kesempatan hidup yang diberikan kepada kami dan saudara-saudara kami itu dapat menyadarkan ya Allah untuk kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Dikasihannya ada saudara-saudara kami yang pada saat sekarang ini ya Allah ya Rahman ya Rahim tenggelam oleh gemerlapnya kehidupan di dunia yang hanya sesaat, melupakan untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Maka tolonglah ya Allah, bukakanlah pintu hidayahnya ya Allah, agar dapat bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya Allah, lindungilah kepada para alim ulama sebagai pewaris Nabi di negeri ini ya Allah, agar para ulama-ulama di negeri ini ya Allah dapat berjuang terus ya Allah, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan di negeri ini ya Allah, menegakkan keadilan di negeri ini ya Allah, dapat mengingatkan pada para penegak hukum ya Allah, agar hukum di negeri ini ya Allah tegak lurus ya Allah, sehingga ya Allah para hakim, para jaksa dari aparat kepolisian dapat memegang amanah ya Allah, tidak tebang pilih, tetapi dapat menegakkan hukum di negeri ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba memohon ya Allah ya Rahman ya Rahim mengabulkan permohonan doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.